Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 4 dalam subtema 1, tema 6. Kita mulai dari halaman 34. Baiklah, perhatikan gambar ini. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar ini? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Nah, untuk meraih cita-cita itu tidak mudah ya. Kita akan banyak menemui hambatan. Namun, jika kita rajin belajar, berlatih, dan pantang menyerah, tentu kita akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Minat dan kesukaan pada bidang tertentu akan membantu kita meraih cita-cita tersebut. Kamu harus menentukan target dalam pencapaian cita-citamu. Dengan begitu, usahamu dalam meraih cita-cita menjadi lebih serius. Selain itu, usahamu dalam meraih cita-cita menjadi lebih terarah. Kamu dapat memulainya dari target-target kecil terlebih dahulu. Misalnya kamu ingin menjadi guru ya. Kamu harus berlatih untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri. Kamu dapat memulainya dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Nah, lihatlah Siti. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Nah, lalu apa saja sih kiat sukses dalam meraih cita-cita? Yang pertama, serius pada tujuan dan target meraih cita-cita. Yang kedua, tidak berputus asa dalam mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak takut dalam menghadapi banyak persaingan. 4. Selalu bersabar dalam menghadapi setiap tantangan. 5. Tidak merasa bahwa cita-citanya lebih baik daripada orang lain. 6. Selalu bersemangat dan giat berlatih. 7. Pandai mengatur waktu dalam berkegiatan. Selalu berpikir positif dan penuh percaya diri. Kemudian selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu mengintrospeksi diri bila mengalami kegagalan. Kemudian selalu menghargai dan belajar dari orang-orang yang sukses. Nah, cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Nah, sebelum melakukan tanya jawab, buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk membantumu menemukan informasi. Ini seperti wawancara ya, sebelum bertanya, kalian harus membuat daftar pertanyaan. Nah, contoh pertanyaan untuk mencari tahu tentang kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh teman. Misalnya, apakah kegiatan yang kamu sukai? Mengapa kamu menyukai kegiatan itu? Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan? Mengapa kegiatan itu sulit bagimu? Pekerjaan apakah yang kamu cita-citakan? Nah, kalimat-kalimat ini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu di dalamnya ada kata tanya dan akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan, semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dalam menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Kita baca ya. Kiat sukses mengatasi kegagalan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan. Dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Kemudian ada Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison penemu lampu listrik.
Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Bacaan ini bersumber dari www.live.com. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tadi ya. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Michael Jordan ingin menjadi pemain basket kelas dunia dan Thomas Alva Edison ingin menjadi penemu lampu listrik. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Keduanya sama-sama berusaha keras, belajar, dan berlatih untuk meraih cita-citanya. Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Tantangan yang dihadapi Michael Jordan adalah saat duduk di bangku SMA pernah gagal masuk tim basket sekolahnya karena dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan. Sedangkan Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya sehingga ia harus berusaha lebih keras dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Nah, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Cara mereka menghadapi kegagalannya dengan bekerja keras dan berusaha untuk belajar, berlatih, dan mencoba, dan terus mencoba sehingga meraih kesuksesan. Nah, lalu bagaimana denganmu? Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih impianmu? Nah, ini jawaban dari ibu. Tantangan yang saya hadapi dalam meraih impian diantaranya adalah banyak ilmu yang harus dipelajari. Bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Saya akan bersabar dan terus mencoba sampai berhasil. Nah, di sini ada percakapan. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini menggambarkan tentang suatu keberagaman. Negara Indonesia itu terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa, menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, Bali, memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Dan ini adalah keberagaman. Oke, kita jawab pertanyaannya ya. Bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Keragaman orang-orang yang ada di sekitar saya sangat beragam karena berasal dari suku yang berbeda. Keragaman tersebut berupa warna kulit dan perawakan. Tahu ya, perawakan itu bentuk
awaknya, bentuk badannya. Perawakannya misalkan ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi, gitu ya. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia adalah kita lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Nah, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita adalah agar dapat bergaul dengan masyarakat di sekitar kita dengan baik tanpa memandang suku dan warna kulit mereka. Nah, ras itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Ras adalah suatu golongan bangsa yang dibedakan berdasarkan pada ciri-ciri fisiknya seperti warna kulit, bentuk wajah, perawakan tubuh, bentuk rambut, warna mata, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan dalam sebuah puisi. Nah, kita baca bersama puisi Tanah Airku, Tanah yang Beragam ya. Tanah airku, tanah yang beragam, karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini. Demi kita, bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan belajar menentukan makna puisi. Setiap kata yang ada dalam puisi pasti memiliki makna. Antara kata satu dengan kata lainnya memiliki hubungan makna. Antar baris puisi satu dengan baris yang lain pasti ada kaitan makna. Antara bait dengan bait dalam puisi juga memiliki hubungan makna. Makna atau maksud sebuah puisi dapat kita ketahui setelah kita membacanya. Tentu ya, tadi sudah membaca puisinya. Kemudian menemukan makna puisi juga dapat dilakukan dengan memparafrasakan puisi, yaitu mengubah puisi menjadi prosa atau narasi atau cerita. Nah, cara mengubah puisi menjadi prosa atau narasi atau memparafrasakan puisi itu caranya bisa dengan yang pertama, menambahkan tanda baca titik atau koma dengan tanda garis miring untuk tanda baca koma dan tanda garis miring 2 untuk tanda baca titik. Menambahkan konjungtor atau kata sambung. Kata sambung misalnya dan, dengan. 3. Menambahkan kata depan. Kata depan itu misalnya di. Menambahkan kata di antara kata dalam puisi. Jadi bisa menambahkan kata di antara kata dalam puisi. Itu cara menemukan makna puisinya.
Kayak tadi kita sudah membaca puisi Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Kita lihat kembali di bait yang pertama. Kita akan menentukan makna puisinya per bait terlebih dahulu. Nah, bait pertama seperti ini ya. Maknanya, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku seperti Toraja, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda suku, tetapi tetap sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu makna bait yang pertama. Kita lihat bait yang kedua. Kayak makna bait yang kedua apa? Masing-masing suku harus bangga dengan identitas kesukuannya, dan semua suku tersebut pada akhirnya dikenal sebagai bangsa Indonesia. Jadi maknanya tidak terlalu panjang seperti baitnya ya. Jadi lebih singkat. Kemudian bait yang ketiga, negeri Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Keragaman tersebut semata-mata untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kemudian, bait yang keempat, maknanya seluruh warga negara Indonesia berkewajiban merawat, menjaga, dan memelihara negara Indonesia. Itu adalah makna per bait. Sekarang kita mencari makna keseluruhannya. Nah, tadi kan ini kan maknanya per bait ya. Ada 4 bait. Sekarang kita tentukan makna keseluruhannya dari puisi tersebut. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku seperti Toraja, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda suku, tetapi tetap sebagai bangsa Indonesia. Masing-masing suku harus bangga dengan kesukuannya. Negara Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Seluruh warga berkewajiban merawat, menjaga, dan memelihara negara Indonesia. Jadi, makna keseluruhannya itu bisa menggabungkan dari makna bait-bait yang ada. Nah, ini kan makna bait ke-1, kedua, ketiga, keempat ya. Makna keseluruhannya bisa digabungkan tapi tidak semuanya ya. Mungkin ada beberapa kata yang dihilangkan tetapi masih nyambung ya, meskipun ada kata yang dihilangkan atau kalimat yang dihilangkan tapi tetap masih nyambung. Menjadi makna yang keseluruhannya seperti ini. Nah, keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Adanya keragaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Nah, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang bijak? Yang pertama, dengan melakukan daur ulang. Contohnya dengan memanfaatkan sampah rumah tangga atau daunan yang didaur ulang menjadi kompos. 2. Penggunaan ulang. Contohnya dengan memanfaatkan kaleng bekas dari kue untuk dipergunakan kembali menjadi wadah makanan. 3. Perawatan. Contohnya merawat hewan, tumbuhan, atau barang-barang elektronik di rumah dengan sebaik-baiknya. 4. Penghematan. Contohnya dengan mengurangi pemakaian barang-barang elektronik di rumah. Ini adalah cara pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. Seperti ini ya.